Oke, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan metode Classroom secara online aktif. Nah, ini coba saya kombinasikan dengan Hangout Meet yang langsung praktek gitu ya. Nah, yang pertama membuat soal isi ya, atau pilihan ganda atau secara online proses. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi Ustadz dan Ustadzah biasanya kalau umpamanya buat soal kan bisa jadi di Microsoft ya, di laptop di Microsoft, terus apa namanya, pakai Microsoft Word, Microsoft Excel mungkin ya, terus PowerPoint mungkin ya untuk presentasi. Nah, nggak masalah, nanti tinggal di convert aja ke Google Doc ya, Google Doc apa Google Sheet atau Google Slide ya. Jadi Office punyanya Google. Jadi yang pasti membuat soal isi dulu. Terus apakah itu pilihan berganda bisa atau sambil berjalan di online proses. Nah, seperti apa nanti akan saya contohkan. Nah, yang berikutnya adalah merubah Microsoft Word ke Google Doc untuk pengerjaan secara online tanpa download. Jadi salah satu syarat untuk bisa anak-anak mengerjakan soal online langsung dari web ya, itu menggunakan Google Doc. Google Doc ini Microsoft Word punyanya Google ya, ini namanya Google Doc. Jadi otomatis harus di-convert kalau dari Microsoft Word ya, dirubah dulu ke Google Doc. Caranya seperti apa? Kita coba buka. Nah, ini ya, contoh umpamanya saya sudah ada file yang saya upload. Kalau upload ya gampang, tinggal upload file, klik di sini gitu ya. Atau upload folder. Upload file kan seperti ini. Nah, tinggal dipilih aja filenya yang mana. Nah, ini katakan saya sudah upload nih Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word. Contoh PAS Fisika gitu ya, 2020. Ini mau saya convert ke Google Doc otomatis kan. Nah, tinggal klik kanan dari filenya ya, terus buka dengan Google Dokumen atau langsung diklik 2 kali. Nah, di sini di posisi atas ini ada buka dengan Google Dokumen. Ya, ini ya, buka dengan Google Dokumen. Ini juga bisa. Ya, terserah, monggo. Jadi kalau umpamanya saya biasanya ini klik kanan terus buka dengan Google Dokumen. Nah, ini secara otomatis sudah terkonvert di Google Dokumen. Jadi punyanya Google ya. Nah, seperti ini. Oke, ini lambangnya sudah seperti ini, beranda dokumen. Nah, ini ada di file yang tadi. Ini saya tutup ya, otomatis dia akan kesimpan di situ. Ini latihan PAS Fisika gitu ya ini ya. PAS Fisika Mei 2020 umpamanya. Yes. Ya, seperti ini. Ini nggak perlu tekan tombol shift karena ini sudah otomatis kesimpan ya. Nah, ini kita tutup. Oke, ini kita load lagi. Nah, ini sebentar, tadi soalnya sebentar, belum ya. Oh, ini masih doc ya. Oke, berarti ini kita rubah ke file simpan sebagai dokumen. Nah, ini ya. Ini tadi lupa prosesnya. Ini doc. Ini berarti ini filenya masih Microsoft Word. Jadi perlu disimpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini sudah docnya sudah hilang. Ini berarti sudah dalam
Google dokumen seperti ini. Ini contoh saja ya. Soalnya seperti ini. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Dan kita lihat. Nah, ini sudah ada PAS Fisika Word. Word ini karena ini tadi saya kasih tanda kalau ini dari Microsoft Word. Nah, ini sudah Google dokumen. Oke, terus selanjutnya merubah Microsoft Word ke Google Docs sudah. Terus proses ulangan secara online. Nah, ini baru integrasi kalender, Classroom, dan Hangout Meet. Nah, saya coba membuat jadwal di kalender dulu ya, PAS Fisika berarti ini anunya jadwalnya. Ini dari kalender saya buat dulu di sini fisika. Saya buat aja baru. Oke, di sini katakan umpamanya apa? PAS Fisika. Terus create kalender. Kalau sudah muncul konfigurasi, tekan konfigurasi. Nah, ini diancentang, jangan lupa karena kita melibatkan email di luar Alfala. Ini nggak apa-apa, seperti ini, kosongin saja. Jadi share with people-nya ini nggak usah dulu karena kan tujuan kita hanya supaya membuat link yang muncul di Hangout Meet gitu ya, nama PAS yang muncul di Hangout Meet, jadi dilewati saja. Nah, ini kan sudah ada PAS Fisika. Nah, kita tinggal buat jadwalnya. Contoh umpamanya nanti Senin tanggal 4 gitu, atau supaya bisa teraplikasi sekarang saya buat sekarang deh. Berarti ini PAS Fisika. Ini more option saja. Ini all day, nggak apa-apa, all day gitu aja habis. Terus ini Hangout Meet. Ini April berarti sekarang ya. Nah, ini PAS Fisika, dipilih kalendernya yang PAS Fisika ini, jangan lupa. Oke, terus katakan umpamanya saya mau membuat absensi untuk anak-anak juga gitu. Absensi PAS Fisika. Nah, ini ya. Absensi PAS Fisika. Tapi sebelumnya ini posisinya di set share untuk semua orang bisa edit nggih, Ustaz dan Ustazah. Kalau nggak di share semua orang bisa edit, anak-anak nggak bisa saling ngisi, nggak bisa ngisi masing-masing. Nah, ini kita select, berarti nanti ada di slide-nya di Hangout Meet. Nah, ini kasih catatan saja, kalau nggak ada ya kosongin saja, nggak apa-apa. Berikutnya ini diancentang, ini dikancentang. Nah, jangan lupa di invite. Jadi kelas 71. Kelas 71 ini saya masukkan dulu. Yang Dika, ini kelas 71. Terus kelas 72. Ini umpama saya sendiri saya masukkan, ini berarti komite at sby.com. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti tekan tombol save, tekan send. Nah, ini sudah muncul PAS Fisika seperti ini. Nah, sekarang coba dilihat di Hangout Meet-nya, secara otomatis nanti dia akan muncul. Nah, ini ya PAS Fisika. Jadi Ustaz dan Ustazah jenengan juga bisa lihat PAS Fisika ini saya setting sepanjang hari ya tadi ya. Ini kalau umpamanya jam ya berarti munculnya jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus kalau dari sisi murid Meet-nya coba, nah ini ada PAS Fisika juga, ini murid yang kedua. Ini ada PAS Fisika juga, murid yang ketiga. Ini ada PAS Fisika juga. Jadi mereka tinggal klik saja mengikuti ya. Ini akan muncul di hari tersebut. Jadi kalau umpamanya kita untuk hari Senin, berarti hari ini nggak muncul. Jadi kalau saudara lihat ya belum muncul. Nanti Senin pukul 00.00 gitu ya, jam 12 malam lebih 1 lah, itu baru muncul karena munculnya cuma di hari itu saja. Kalau sudah lewat jamnya, dia akan otomatis menghilang dan otomatis besoknya akan diganti oleh kalau ada jadwal lain. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, dan sekarang untuk awal ini saya sebentar, ini tadi berarti
mengaplikasikan ulangan IC. Oke, ini ya. Untuk integrasi ini dan Google Classroom, Hangout Meet. Oke, berarti sekarang ke Google Classroom dulu. Nah, sebentar, mana Google Classroom? Nah, ini ya, ini fisika kelas 7 semester genap 2020. Nah, settingan ini saya nggak akan bahas, saya langsung coba bahas saja yang soal untuk ulangan online ya, secara online, mengerjakan secara online full ya, bukan semi online. Biasanya kan semi online. Online pasif ya maksudnya ya. Nah, ini tugas kelas. Bisa dari kalender, cuma kita buatnya langsung aja dari sini. Terus di sini kita pilih tugas. Ini kita tulis PAS Fisika. Oke. Nah, ini opsional, silahkan. Nah, ini tinggal ditambahkan. Nah, katakan itu tadi filenya dari Google Drive ya, berarti ya. Google Drive ini ya. Contoh soal dan form. Ini tadi. Ini bisa atau ini bisa. Ulangan PAS Fisika yang ini apa yang ini sama saja. Saya coba pilih yang ini. Yang ulangan PAS Fisika yang ini. Ini kan tadi yang baru di-convert. Saya coba pakai yang ini aja, sama saja. Contoh saja kok ini. Nah, tambahkan. Nah, kalau sudah tertambah seperti ini, jangan lupa Ustadz dan Ustadzah di sebelah kanan sini, ini ada pilihan siswa dapat melihat file. Oke, otomatis dia harus mendownload kalau mengerjakan ini. Nah, ini siswa dapat mengedit file. Mengedit file ini artinya satu file itu diedit beramai-ramai. Maksudnya nggak mungkin bisa mengerjakan masing-masing siswa gitu kan, karena nanti ya pasti akan kredit. Nah, kita pilih yang ketiga, yaitu buat salinan untuk setiap siswa. Nah, kita pilih yang paling bawah ini. Terus kita berangkat ke sisi kanan di sini. Nah, settingannya fisika kelas 7. Nah, ini kita pilih kelasnya ya. Karena di folder saya ini ada 2 kelas, jadi yang saya pilih yang fisika kelas 7. Nah, ini semua siswa, semua saja yang tadi sudah yang ada di Classroom ya. Terus poin 100. Nah, tenggat waktu. Nah, tenggat waktu ini jenengan kasih. Ini berarti katakan tanggal, contoh saja ya ini ya. Contoh tanggal 4, tenggat waktunya sampai tanggal 4, jamnya katakan sampai jam berapa? Berarti katakan jam 7.30 sampai jam 9, berarti 09.00. Jamnya sampai jam 9 gitu ya. Terus topiknya, nah ini kalau umpamanya pakai Classroom yang sekarang sudah jalan di jenengan semua, berarti kan harus bikin topik baru. Nah, topiknya tulis saja sebetulnya PAS Fisika, karena kan di situ sudah ada materi bukan materi, maksudnya topik-topik per pelajaran. Nah, tulis saja PAS Fisika gitu aja. Jadi supaya anak-anak nanti mudah mencarinya soal fisikanya. Nah, berikutnya ini. Nah, jadwalkan. Kalau Ustadz dan Ustadzah katakan bikinnya sekarang, berarti kita pilih jadwalkan. Jadwalkan itu artinya dia secara otomatis nanti akan muncul di tanggal 4. Contoh, ini contoh saja. Ini kalau umpamanya ini saya buat tanggal 4. Oke, terus jamnya jam 7 kan tadi kan. PAS-nya kan mulainya jam 7. Berarti 07.00. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau diklik jadwalkan, berarti dia otomatis akan menjadwalkan soal ini muncul persis tanggal 4 pukul 7. Jadi sebelum tanggal 4 pukul 7 nggak akan keluar. Nah, ini saya batal aja karena saya hanya mencontohkan. Jangan lupa ya dijadwalkan, karena kalau nggak dijadwalkan langsung ditugaskan, berarti hari ini juga, detik ini juga muncul di siswa. Ya nggak jadi ulangan namanya. Karena siswa sudah tahu soalnya. Nah, ini saya contohnya saya tugaskan saja, dan ini jangan lupa pilih yang siswa ini. Nah, ini tugaskan, langsung saya pilih tugaskan. Oke, jadi ini contoh yang secara otomatis ditugaskan gitu ya. Nanti kan
jenengan kan bikinnya yang ini. Nah, kita lihat untuk yang kelas fisika di sini. Nah, ini sudah muncul. Ini 3 ya, contohnya ya. Ini 3. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk melihat soalnya biasanya kan di sini. Nah, biasanya kalau umpamanya tadi nggak di-sharing per siswa kan munculnya di sini. Nah, kalau ini munculnya ada di sisi sini. Nah, kalau di HP itu di sisi bawah di scroll ke atas gitu kalau di HP. Kalau umpamanya di PC, di laptop, itu munculnya seperti ini. Nah, anak-anak tinggal mengklik sini saja. Ini kan sudah ditugaskan. Nah, tinggal mengklik sini saja. Ini secara otomatis dia membuat file di foldernya jenengan. Itu ini atas nama Didrika, ulangan PAS, fisika, seperti ini. Jadi masing-masing anak nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh fisika kelas 7 ulangan PAS tahun 2020. Pengajarnya katakan Ustadzah Eka gitu ya, dari SMP Al-Falah Surabaya tanggal 4 bulan. Nah, seperti ini. Ini contoh soal. Nah, mereka bisa mengerjakan soal-soal yang sudah dibuat. Sebentar, ini kok nggak ada soalnya. Ini contoh umpamanya jawab. Ini pertanyaannya ini, terus jawabannya di sini gitu ya. Ini asumsi seperti ini. Jadi ini saya coba menjawab. Oke, benar. Umpamanya ya. Nah, kalau sudah selesai, ini contoh ya, ini dari sisi si murid 3 gitu. Kita coba dari murid yang lain. Ini contoh ya. Ini kita reload lagi. Nah, ini kan saya ceritanya di murid kan. Nah, ini juga saya buka soalnya. Coba Ustadzah perhatikan, ini nanti juga atas nama. Nah, ini langsung atas nama Doni Rufi Garsito. Kalau ini tadi kan atas nama Dika. Ini atas nama Didrika, ulangan PAS fisika. Ini langsung atas nama Doni Rufi Garsito, ulangan PAS fisika. Jadi jangan nggak bingung nanti ngoreksinya. Nah, ini jawabannya katakan umpamanya Doni Rufi Garsito. Umpamanya ini hanya sebagai tanda saja. Terus berikutnya yang ini umpamanya. Yang ini kita reload. Ini juga udah muncul kan di bawah sini. Ini diklik soalnya. Oke. Nah, mengerti saja. Nah, ini katakan namanya Budi Sutresno. Nah, ini sudah soalnya sudah atas nama Budi Sutresno ulangan PAS fisika. Ini saya tulis jawabannya Budi Sutresno umpamanya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, mereka sudah ngisi, katakan ini sudah soal semua gitu ya. Karena umpamanya mereka sudah selesai, berarti mereka tinggal klik serahkan yang di sini kalau murid, posisinya ini. Nah, ini serahkan. Jepret gitu. Nah, Dika juga sama. Nah, ini sorry. Ini serahkan tugas. Nah, ini klik serahkan sebentar. Oke, ini oke dulu. Nah, ini masih ada notifikasi lagi. Ditanyakan apakah betul akan menyerahkan satu lampiran. Oke, Budi Sutresno, serahkan. Nah, serahkan. Nah, ketika murid menyerahkan, ini posisi murid. Nah, posisi pengajar itu langsung muncul di sini. Maaf. Diklik ini. Nah, ini sudah ada yang menyerahkan satu. Ya, di tugas kelas, terus pilih materinya. Ini tadi kan begini, ketutup, terus diklik materinya, terus serahkan. Ini diklik saja. Nah, ini pilih yang diserahkan seperti ini. Nah, posisi inilah, tampilan layar inilah yang dimunculkan di layar Hangout Meet. Ya, contoh umpamanya ini Hangout Meet-nya Ustadzah, ini saya klik. Berarti kan ini posisi siap online gitu ya. Ini saya matikan mic-nya. Terus ini gabung langsung saja. Ini emailnya ya, jangan keliru. Ini bisa ganti akun kalau kebetulan masuknya di email yang lain. Oke. Nah, coba jangan lihat di sini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini tampilkan. Ini sekarang ada tambahan tab baru Chrome. Ini tujuannya untuk apa? Ini untuk memutar video YouTube di Chrome. Ya, bisa langsung. Jadi kalau umpamanya Ustadz dan Ustadzah punya materi dari YouTube, di menit keberapa langsung aja diputer, anak-anak suruh lihat di menit sekian sampai menit sekian, silakan dilihat gitu. Nah, itu bisa pakai yang Chrome ini.
Nah, kalau itu tadi berarti pakai jendela. Pakai jendela saja, jangan seluruh layar, pakai jendela. Oke. Nah, tinggal tampilkan yang tadi. Mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini. Jadi ditampilkan yang ini. Jadi anak-anak nanti yang menyerahkan itu nanti akan muncul di sini. Kling, umpamanya ini Budi Sutresno, umpamanya ini saya menyerahkan, ini Dika menyerahkan nih, umpamanya ini sudah selesai. Nah, Dika tinggal klik serahkan di sini. Serahkan. Nanti akan ada notifikasi lagi apakah betul mau menyerahkan. Nah, ini ya. Oke, ini klik lagi serahkan. Nah, ini karena 2 kali ini nggak usah, diabaikan saja, batal saja karena tadi sudah terkirim. Terus coba kita lihat dari sisi sini, ini kita reload. Nah, ini otomatis ada Didrika yang menyerahkan baru ini. Ya, jadi Ustadz dan Ustadzah bisa oke, yang sudah selesai baru Dika sama Budi. Monggo yang lain, tapi posisi ini tampil di layar. Ini posisi ibaratnya ulangan online tapi setengah pasif gitu ya. Kita nggak bisa langsung secara aktif gitu ya. Nah, nanti saya beritahu yang secara aktif. Jadi share ini saya stop dulu ya. Nah, ininya yang ditampilkan di layar murid gitu. Jadi murid tahu, oh ini sudah selesai, oh ini sudah selesai gitu. Oke, ini saya tampilkan semua ini gitu ya. Ini saya serahkan juga. Oke. Nah, ini serahkan. Terus yang satu lagi Budi Sutresno tadi sudah ya, sudah. Ini Doni juga sudah. Dika juga sudah. Oke, sudah semua berarti. Berarti ini ada 3 harusnya. Nah, sudah ada 3. Oke, berarti posisinya ulangan sudah selesai. Nah, saya mau mempraktekkan untuk yang anak-anak absen tadi. Jadi contoh nih, umpamanya ini saya buka Meet. Nah, ini kan gabung nih, umpamanya Dika nih. Ini ceritanya baru gabung gitu. Tapi kan sebetulnya tadi sudah gabung dari tadi. Kesalahan nggak apa-apa, tutup aja. Nah, ini gabung, ini Doni sudah ada di ini, gabung. Oke. Coba kita lihat di Hangout Meet. Dika, oke, Dika sudah gabung 2 ya di sini ya. Nah, ini Dika Rufika dan Doni. Nah, ini Dika bisa buka ini PS Fisika, ini absennya. Jadi sebelum mulai silakan anak-anak klik dulu ini, maaf, lampiran ini di sini. Nah, di situ dibuka. Nah, silakan diisi. Nah, oke, ini login sebagai Dika. Oke, betul. Mengerti. Nah, ini katakan Dika nomor Didrika RR, emailnya Didrika dika@smpalfala.sby.com. Nah, sudah. Kalau sudah Dika sudah ngetik seperti ini berarti selesai. Nah, coba lihat di aplikasinya Ustadz dan Ustadzah yang kebuka tadi ini ya. Nah, ini Dika sudah ngisi. Ini secara online akan terupdate. Jadi nanti ada yang otomatis, katakan umpamanya Dika nomor absennya 1 gitu ya. Saya nggak tahu Dika nomor absennya berapa. Terus siapa, otomatis nanti mungkin ada yang ngisi ini dulu, mungkin ada yang ngisi ini dulu. Pokoknya ini bisa barengan. Intinya seperti itu. Terus kalau yang sini katakan umpamanya Hangout Meet saya gabung umpamanya. Ini ceritanya baru gabung belakangan. Harusnya tadi ya di awal. Oke, nah ini akan ada ini juga. Nah, lampiran ini dibuka, ini absensi online, dibuka juga.
Nah, isi di sini, katakan di sini saya nomor 7 absennya umpamanya. Doni RG umpamanya. Nah, emailnya umpamanya donirg@gmail.com umpamanya seperti ini. Nah, kita lihat yang dari jenengan berarti di sini ada email 2 yang sudah mengisi. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir ini. Nah, jadi sementara itu aja dulu. Ini kebetulan sudah ada, nanti akan saya sambung lagi.